Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 7235639526. Terima kasih. Zikir tasbih, subhanallah. Jika Allah menerimanya, satu tasbih itu sudah memenuhi separuh timbangan amal baik biyaumil qiyamah. Satu zikir, kalau diterima sama Allah Ta'ala. Sesungguhnya satu tasbih nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban artinya separuh bulan Sya'ban. Ini sembuh separuh daripada al-mizan, timbangan amal baik itu terisi dengan hasanat, dengan pahala-pahala. Berarti kalau 2 kali, tasbih kita 2 kali sudah cukup memenuhi daripada seluruh timbangan amal baik tersebut. Nah kemudian Nabi lanjutkan, walhamdulillah tamla'uhu. Kalau subhanallah itu memenuhi separuh timbangan amal baik, maka separuhnya itu yang menyempurnakannya adalah alhamdulillah. Jadi 2 lafaz itu kalau diterima oleh Allah, kalau diterima kifayah lana, cukup bagi kita selamat di yaumil akhir. Walhamdulillah tamla'uhu. Kita ini punya hasanat masih sedikit di zaman sekarang dibanding orang-orang terdahulu. Ya, orang-orang terdahulu punya hasanat itu, punya pahala-pahala kebaikan. Itu potensinya diterima oleh Allah lebih besar. Kemudian pahala yang mereka lakukan sangat berlimpah. Sampai saat ini, bahkan yang hidup ribuan tahun lalu, mereka sampai saat ini masih memanen pahala kebaikan mereka. Itu yang Nabi sebutkan, ilmun yuntafa'u bih. Jadi amalan pahala yang mengalir terus, salah satunya yang paling dahsyat adalah ilmu yang bermanfaat, yang terus diamalkan setiap generasi. Nah manfaat ini yang berat. Kalau ilmu ini manfaat, ilmu ini memberikan keberkahan kepada umat, berarti yang menyampaikan ilmu tersebut, yang menulis kitab tersebut, amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada amalan mereka abadi kemudian amalan itu tidak diterima oleh Allah. Gak. Itu alamat, tanda. Saya ambil satu contoh. Kita ini punya balas budi sangat besar kepada para ulama-ulama terdahulu. Bahkan bisa dikatakan kita gak bisa balas dengan harta, dengan pujian, dengan doa sekalipun belum bisa membalas kebaikan-kebaikan mereka. Salah satu contoh yang paling sederhana ini Al-Quran.
Al-Quran yang ada di hadapan kita ini, yang kita baca mulai dari kecil sampai hari ini, kita tahu dan mengenal dan bisa membaca Al-Quran. Semua yang kita lakukan ini pahalanya mengalir kepada mereka semua. Makanya sangat lucu kalau di zaman sekarang mengatakan, ayo kita kembali kepada Al-Quran di zaman Nabi Muhammad. Kita harus kembali kepada Al-Quran, gak perlu lewat ulama. Itu satu pernyataan sangat lucu. Karena Al-Quran yang ada sekarang, di dalamnya itu banyak daripada jasa-jasa para ulama. Kalau menggunakan Al-Quran yang asli di zaman Rasul, dipastikan gak ada satupun orang Indonesia yang bisa membaca Al-Quran. Paling ada hanya beberapa orang saja. Membaca kitab kuning saja susah. Baca kitab kuning, tidak semua orang Muslim mampu membaca. Bahkan yang nyantren juga, tidak semua bisa baca kitab dengan baik dan benar. Apalagi menggunakan Al-Quran yang masih asli di zaman Nabi bentuknya, maka itu akan sangat sulit. Ini Al-Quran yang ada berapa puluh ulama di dalamnya punya jasa. Coba kita urut. Bayangkan Al-Quran di zaman Rasul, tanpa titik, tanpa harokat, syakal, tanpa ilmu yang mengajarkan cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bahkan tanpa mushaf menjadi satu kitab, satu buku, satu kitab suci. Dia terpisah-pisah di pelepah kurma, di kulit hewan yang halal ya, hewan yang suci, di batu, di hafalan. Dan tulisannya bersambung, tidak ada spasi. Sudah titiknya tidak ada, harokatnya tidak ada, sudah begitu tulisannya bersambung. Dan bentuk huruf hijaiyahnya itu, dia tidak secara jelas seperti yang saat ini kita baca. Kalau menggunakan Al-Quran yang asli tanpa ada campur tangan ulama. Sejarah menyatakan di abad kedua saja, ke-1 Hijriah, 2 Hijriah, kaum muslimin yang berada di luar kota Makkah dan Madinah, bahkan di Syam, di Mesir, di Iran, Persia pada masa itu, banyak mengalami kesulitan membaca Al-Quran. Padahal zaman mereka itu dekat dengan zaman Rasul. Dekat dengan para tabi'in, dekat dengan para sahabat, dekat dengan para ahlul bait. Tapi beberapa orang sulit membaca. Apalagi yang bukan orang Arab, orang Afrika. Maka muncullah ulama-ulama, mereka menetapkan satu ilmu yang nanti mempermudah umat untuk bisa membaca kitab suci mereka. Mulai dari awal sensus para sahabat. Al-Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran menyebutkan peletakan Makkiyah, Madaniyah. Jadi ada satu bidang ilmu namanya Ulumul Quran yang membahas tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Ada satu bab namanya Babu Ma'rifati Makani Nuzulil Quran. Bab mengenai mengetahui tempat turunnya Al-Quran. Itu dibagi. Ada yang sebut Makki, Madani, turun di Makkah atau turun di Madinah. Ada yang disebut Hadari, Safari, di saat Nabi di tempat mukim atau sedang safar. Ayat itu turun di saat mukim atau sedang safar. Firashi atau Naumi,
Nabi sedang di tempat tidur atau sedang tidur. Artinya di atas kasur belum tidur atau sedang tidur wahyu itu turun. Nahari aulaini, apakah diturunkan ayat itu, wahyu tersebut di siang hari ataukah di malam? Di malam hari. Soifi au syita'i, ataukah itu di musim panas atau di musim dingin. Itu ulama mengkaji dalam ilmu ulumul Quran. Mereka tahu tuh ayat-ayat ini turun kapan, siang atau malam. Nabi sedang di tempat mukim atau safar, di musim panas atau musim dingin. Ardi au samai, di bumi atau di langit. Sedang di atas kasur, belum tidur atau sudah tidur, dibahas semuanya ini. Nah, istilah-istilah ini tidak ada di zaman Nabi Muhammad. Makki wa Madani itu adalah ijtihadnya para sahabat. Mereka yang meletakkan pertama kali istilah itu di dalam Al-Quran. Sampai sekarang kita lihat Al-Quran, surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini kalau menurut saya, berdasarkan pemahaman kitab-kitab salaf terdahulu, surat Fatihah ini satu-satunya surat yang turunnya 3 kali. Kalau yang lain kan Makkah saja, Madinah saja. Tapi surat ini istimewa. Turunnya 3 kali. Di langit, di Makkah, dan di Madinah. Jadi kalau diterjemahkan, Samai, Makki, Madani. Bahkan bukan hanya Samai. Samanya itu turunnya di arsy ya Allah. Nabi berada di arsy, Allah berikan suratul Fatihah. Nah, istilah arsy belum ada dalam kajian ilmu ulumul Quran. Ada 4 surat yang memang Allah turunkan di arsy kepada Rasulullah. Arsy udah bukan langit. Surat Al-Baqarah, khawatim surat Al-Baqarah, suratul Fatihah, surat Al-Kautsar. Ya. Ini yang satu saya lupa. Ada 4 itu. Suratul Fatihah, khawatim surat Al-Baqarah, penutup surat Al-Baqarah, surat Al-Kautsar, dan ada satu ini saya lupa. Ada 4 ya. Itu turunnya di arsy. Nah, Fatihah itu turunnya 3 kali di arsy, di Makkah, dan di Madinah. Jadi kalau disebut arsy, Makki, Madani, satu-satunya surat yang turunnya sebanyak 3 kali. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'ana al-azim. Sungguh kami telah berikan kepadamu 7 pujian. Imam Ali bin Abi Thalib, wa Abu Hurairah, wal Imam Atha, wa tafsir At-Tabari menyebutkan, wa Imam Qurtubi, wa Imam Al-Baghawi menyebutkan dalam tafsirnya, yang dimaksud 7 pujian di situ adalah suratul Fatihah dan Al-Quran yang agung. Seakan-akan terpisah Al-Quran dengan suratul Fatihah. Itu 2 penafsiran. Penafsiran pertama adalah keistimewaan Fatihah, makanya Allah pisahkan dengan lafaz Al-Quran, walaupun dia bagian dari Al-Quran, karena turunnya berbeda dengan yang lain. Tafsiran kedua, kata waw di sini maknanya itu dia bersamaan dengan Al-Quran. Maknanya bersamaan dengan Al-Quran. Jadi kalau terjemahkan, sungguh kami telah berikan kepada surat Fatihah, yakni di dalam Al-Quranul Karim. Gitu. Lah, Makki Madani itu adalah inovasinya para sahabat, ijtihadnya para sahabat. Mereka yang letakkan itu Makki Madani setelah wafatnya Rasul. Kemudian masih kesulitan juga ketika membaca
titik tidak ada. Maka muncul salah satu murid daripada Imam Ali bin Abi Thalib, dan lewat ilmunya Imam Ali, yaitu Abu Aswad Ad-Du'ali. Awwalu man naqata fil Quran, orang pertama yang meletakkan titik di dalam Al-Quran. Diletakkan titik. Huruf ba ada titik di bawah, ta titik 2 di atas, ha titik 3 di atas, dan seterusnya. Dulunya nggak ada titik. Coba kalau tidak ada titik saja, itu sulitnya bukan main. Kita bedakan mana ba, mana ta, mana tha, mana jim, mana kha, mana ro, mana za, dan seterusnya. Titik sudah ada, Makkiyah Madaniyah sudah ada. Luar biasanya urutan daftar isi. Urutan daftar awal surat Fatihah, akhir surat An-Nas. 114 surat. Peletakan ayat. Ini ayat 1, ayat 2, ayat 3. Urutannya, oh ini suratul Fatihah. Kemudian Al-Baqarah dan seterusnya. Kemudian di akhir surat An-Nas beserta ayat-ayatnya. Ini yang meletakkannya adalah Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril. Tauqifiyah, lewat wahyu. Itu bukan ijtihad ulama, itu pure murni dari Rasulullah dan Malaikat Jibril. Luar biasa tuh, berapa banyak tuh Al-Quran dibentuk. Al-Quran tersusun rapi sampai sekarang ini. Berapa banyak jasa-jasa para ulama, bahkan jasanya Nabi dan jasanya malaikat ada juga di situ. Setelah titik ada, urutan daftar isinya ada, ayatnya juga tersusun rapi. Kemudian Makki Madani juga ada. Titik juga sudah ada. Masalah berikut adalah harokat. Kalau mereka yang hidup di zaman Rasul, secara otomatis mereka bisa membaca. Karena turun secara langsung dan itu bahasa asli mereka. Apalagi langsung diajarkan oleh Rasulullah. Maka syakal, kasro, dhamma, sukun, fathah, muncul tokoh ulama tahun 100 Hijriah, lahir, wafat 170, dan ulama ini juga selain terkenal sebagai ahli qiraah, beliau juga seorang ahli nahwu, ahli ilmu arud. Beliau peletak ilmu arud, ilmu puisi Arab, prosa-prosa Arab. Guru daripada Al-Kisai dan Imam Sibawi. Namanya Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, wafat 170 Hijriah. Beliau yang membuat syakal, kasro, dhamma, syukur. Hidup tahun 100 sampai 170, sekarang 1445. Sudah berapa banyak hasanat yang beliau miliki. Setiap kali orang membaca Al-Quran, tak berapa miliar umat Islam di dunia ini. Sensus terakhir katanya hampir mencapai 2 miliar di seluruh dunia. 1 miliar saja yang baca itu, kaya raya dengan hasanat, dengan pahala. Nah, sekarang kita berkaca sama kita, kira-kira inovasi apa yang kita buat, peninggalan apa yang kita buat sehingga kita meninggal paling enggak sekian persen dari hasanatnya seperti Khalil bin Ahmad itu kita punya. Gak perlu persis, sangat sulit. Sungguh bahagia orang. Diletakkan itu dhamma, kasro. Muncul masalah cara baca yang benar. Makharijul hurufnya seperti apa? Idgham bi gunna, idgham bila gunna, ikhfa, iqlab, izhar, imala, ishmam, sakta, qalqala kubra, qalqala sugra. Nah, ini berbicara teknik membaca Al-Quran, itu ada ilmunya, disebut ahkamu qiraatil Quran, hukum-hukum membaca Al-Quran. Muncul ulama menyusun satu bidang ilmu
yang memang sudah jauh-jauh hari diisyaratkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, bahkan diajarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib ketika ditanya firman warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Dijawab oleh Imam Ali, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, memperbagus bacaan huruf dan mengetahui kapan berhenti membaca Al-Quran. Kata tajwid jadilah satu bidang ilmu namanya ilmu tajwid, ilmu yang membahas cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini ilmunya sanadnya dari Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi ulama kelahiran 157 Hijriah bernama Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam Al-Khawarizmi, beliau menulis kitab berjudul Kitabul Qiraat, mengasas ilmu ini secara sistematis. Kenallah istilah-istilah yang membantu kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar. Idgham bi gunna, idgham bila gunna, ikhfa, izhar, iqlam, ada hishmam, ada sakta, ada imala, ada al-waqfu aula. Ini belum nih, belum. Al-waqfu al-aula, al-wasbu aula itu belum. Itu baru, penemuan baru ulama. Mungkin 100 tahun lebih yang lalu. Kalau hitungan dengan mereka kan baru, yang lain kan ribuan. Beliau yang memperkenalkan itu. Lat lazim, mad jaiz, huruf mad tamkin, macam-macam model istilah-istilah itu yang menyusun istilah ini dengan sistematis dan memperkenalkan kepada umat beliau. Setiap kita baca Al-Quran dengan benar, pahala mengalir. Ilmu yuntafa'u bih. Berapa miliar pahala beliau dapat dari zaman beliau lahir 157. Sekarang kita hidup 1445. Berapa miliar umat Islam baca setiap hari Al-Quran? Dapat kebagian hasanat. Ini orang kaya yang sebenarnya nih. Orang sukses yang sebenarnya nih. Mereka tinggalkan turas, warisan kebaikan. Jangan sampai sebaliknya, yang kita tinggalkan warisan keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Man dalla 'alal khair kafa'ainihi. Orang yang menunjukkan kebaikan seperti orang yang melakukan kebaikan. Ada satu problem juga. Al-Quran ini tulisan awalnya dia tersambung, tidak ada spasi. Ternyata ini inisiator yang membuat lafaz di Al-Quran menjadi ada spasi-spasinya, seorang gubernur yang dianggap kejam, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dalam kitab Khizanatul Asrar karya Syekh Al-Haqqani, di situ disebutkan salah satu jasa Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi adalah membuat spasi lafaz di dalam Al-Quran. Sekarang sudah ada spasi. Sudah berapa banyak tuh orang punya jasa di dalam Al-Quran. Mulai dari nabi, malaikat, ulama, sampai gubernur yang terkenal kejam. Tapi dia hafidz Al-Quran, yang hafal Al-Quran. Wa arafa ilmu Al-Quran wa tajwid, mengetahui ilmu Al-Quran dan tajwidnya. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Tidak sampai di situ, spasinya sudah ada, harokatnya sudah ada, titiknya sudah ada, makkiyah, madaniyah sudah ada, cara membaca dengan benar sudah ada ilmunya, ilmu tajwid. Muncul lagi tulisan yang mereka tulis di zaman itu belum rapi. Kalau kita misalkan tulisan dokter lah, yang baca yang paham.
yang memang terbiasa membaca tulisan-tulisan model seperti itu. Tapi kalau orang awam itu susah. Satu resep saja berjam-jam. Ini apa maksudnya? Apalagi yang panjang tuh. Apa? Baru nama-nama obat kan? Bukan nama-nama yang lumrah, yang biasa dipahami oleh masyarakat. Ini Al-Quran 30 juz tulisannya begitu. Dia baca sampai nangis. Dilihat sama anaknya. Masya Allah, abah saya khusyuk sekali baca Al-Quran sampai meneteskan air mata. Baca, menangis. Sampai selesai baca, itu basah dengan air mata. Anaknya tanya, apa? Masya Allah, itu baca surat apa sampai sedih seperti itu? Bukan, saya gak bisa baca dari awal sampai akhir. Ini tulisannya apa ini? Ya, gak bisa saya baca ini. Kata orang Afrika, ketika Islam sudah masuk ke wilayah Tunisia, nangis dia gak bisa baca. Dan ini terjadi di beberapa wilayah. Akhirnya muncullah ulama-ulama pakar ilmu khat. Antum kira yang kaligrafi itu tulisnya sembarangan? Ada ilmunya. Ada Hijazi, ada Farisi. Macam-macam model tuh yang pakarnya mereka tahu. Oh ini Hijazi nih. Oh ini Farisi nih. Ada ilmunya namanya ilmu khat. Ilmu menulis Al-Quran. Muncul dua nama besar. Yang satu namanya Ibnu Muqlah. Ibnu Muqlah tangannya dipotong sebelah. Dituduh mencuri, dipotong. Jadi menulis dengan satu tangan. Wa fir riwayat, dalam satu riwayat nulisnya pakai gigit karena dua tangannya putus. Apa tulisannya dahsyat, indah. Ya, mereka tokoh-tokoh kaligrafi Islam ternama. Nomor wahid, bahkan dikatakan kalau ada nabi yang diutus dalam urusan menulis Al-Quran, maka nabinya adalah Ibnu Bawwab sama Ibnu Muqlah. Ibnu Bawwab, Ibnu Muqlah, mereka punya jasa besar merapikan tulisan-tulisan Al-Quran dan membuat bidang ilmu baru yang berkembang pesat, namanya ilmu khat atau kaligrafi. Oh, kalau mereka gak tulis rapi, kita bacanya sulit juga, walaupun ada titiknya, ada harokatnya, susah. Saking hebatnya Ibnu Bawwab, zaman itu tidak ada mesin percetakan. Jadi nulis Al-Qur'annya itu diperbanyak manual, tulisan tangan. Puluhan ribu Al-Qur'an yang sudah ditulis dengan tangannya Ibnu Bawwab. Dan luar biasanya ketika sudah selesai ditulis, dipublikasikan, sebelum dipublikasikan diambil atau diundang para ahli Al-Quran datang untuk mengoreksi. Kira-kira ada yang sana? Ternyata dari awal sampai akhir gak ada yang sana. Yang luar biasanya membandingkan tulisan mushaf Al-Qurannya dia dengan yang lain, itu semuanya posisinya sama layaknya mesin cetak yang canggih. Padahal tulisan tangan tidak mudah. Dibaca lembaran pertama, huruf-hurufnya, posisinya, harokatnya. Kemudian dibaca yang Al-Quran yang berikut yang ditulis beliau, itu sama, halaman sekian sama, hurufnya posisinya sama, padahal tulisannya pakai tulisan tangan. Puluhan ribu ditulis dengan tangannya. Setelah itu dipublikasikan. Itu dua tokoh, Ibnu Muqlah sama Ibnu Bawwab, punya jasa dalam menulis Al-Quran. Muncul lagi cara membaca Al-Quran, bukan yang tajwid, tapi riwayat-riwayat di dalam membaca Al-Quran. Beda lagi, namanya ilmu qiraatil Quran. Kita kenal dengan al-qiraah mi'ah, kata Imam Zarkashi. Qiraah Nabi itu di dalam membaca Al-Quran ada 100 cara. Kebanyakan diringkas lagi oleh ulama 40 cara. Al-qiraah al-arba'un, diringkas lagi qiraah asyar, diringkas lagi al-qiraah as-sab'ah. Nah, yang mempopulerkan ini adalah Abu Bakar ibn Mujahid.
menulis kitab berjudul Kitab As-Sab'ah fil Qiraat. Jadi terkenal dengan Al-Qira'atus Sab'ah, itu judul kitab. Beliau yang mengumpulkan 7 riwayat bacaan Al-Quran. Mulai dari qiraah Imam Nafi', qiraah Abi Amr, qiraah Al-Imam Ibnu Amir, qiraah Al-Imam Ibn Kathir, qiraah Al-Imam Hamzah, qiraah Al-Imam Al-Kisai, qiraah daripada Al-Imam Asim. Kita di Indonesia membacanya menggunakan qiraah Ibni Asim, riwayat Hafiz. Berapa banyak tuh jasa mereka? Mulai dari awal sampai akhir. Jadi Al-Quran yang ada saat ini, di situ ada puluhan jasa ulama yang kita tidak bisa lepas dari kebaikan mereka. Mungkin kalau mereka semua tidak melakukan ijtihad tersebut, akan muncul pelajaran baru. Pelajaran di dalam memahami dan membaca Al-Quran dengan benar, dengan perangkat ilmu-ilmu, ada makiyah, madaniyah, ada ilmu-ilmu syakal, ada ilmu-ilmu khutbah. Gak mampu kita. Kita gak bisa ciptakan itu. Muncul lagi ulama ketika membaca Al-Quran, berartinya banyak yang keliru. Fawailul lil musallin, sadaqallahul adzim. Wih, dosa. Gak boleh berhenti di situ tutup Al-Quran. Kenapa? Maka memiliki arti yang sangat keliru. Celakalah orang-orang yang sholat, sadaqallahul adzim. Jadi orang-orang sholat celaka semua. Maknanya belum sempurna. Alladzina hum an sholatihim sa'un, alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'ruf. Yang celaka itu tadi, yang lalai, yang ria, dan mereka tidak mau berbagi dengan anak-anak yatim dan orang-orang yang susah. Di sini muncul masalah. Dari mana kita tahu kapan berhentinya dengan baik dan benar? Muncullah satu istilah namanya rumus al-awqaf. Rumus al-awqaf. Rumus-rumus berhenti. Tanda-tanda berhenti. Ilmu kimia kan pakai bahasa itu. Rumus. Itu dari bahasa Arab. Itu sebenarnya terinspirasi daripada kitab-kitab yang menjelaskan tentang simbol-simbol, cara-cara membaca Al-Quran, dan di dalam ilmu medis yang ditulis oleh Ibnu Sina, Al-Qanun Fitin, dan Az-Zahrawi, kitab At-Tasrif, dan Al-Hawi beliau sudah menggunakan ar-rumus, tanda-tanda atau simbol-simbol. Orang pertama yang punya jasa, sekarang kita bisa lihat di Al-Quran, ada tulisan kecil, ada qaf kecil. Apa arti qaf kecil itu? Al-waqfu aula. Kita kalau baca napasnya sudah tidak kuat, cari itu tempat berhenti itu. Itu berhenti lebih baik daripada melanjutkan. Al-waqfu aula. Lihat bacaan, oh ini berhenti atau nyambung lebih bagus nih. Huruf shad, ada shad kecil. Al-waslu aula. Bacaan nyambungnya lebih bagus daripada berhenti. Ada lam kecil di atas. Adamul waqfi. Gak boleh berhenti di situ. Maknanya apa? Maknanya berhenti kemudian kita selesai baca Al-Quran. Gak boleh. Tapi kalau berhenti karena nafas, gak apa-apa. Hati-hati nih guru ngaji. Orang baru belajar ngaji, itu lamnya gak boleh berhenti di situ. Ternyata satu lembar lamnya di paling bawah. Ya. Tidak ada tuh tanda qaf di situ, tanda shad. Artinya baca terus tuh. Baru qafnya itu atau ain, ruku. Biasa kan berhenti di ain. Ada ain di samping. Itu juga simbol baru. Itu namanya ruku, boleh berhenti di situ. Nah itu ainnya di lembar sebelah.
Qafnya juga di lembar sebelah. Di sini polos, lamnya di bawah. Dia baca dari awal satu napas. Gak boleh berhenti di lam, kata Ustaz. Cari di sebelah pingsan. Napas habis. Nah itu lam di situ bukan berarti larangan berhenti. Ketika napas sudah tidak sampai, boleh berhenti di situ, napas tidak sampai. Tapi nanti baca lagi, dimundur lagi, lebih bagus untuk makna yang sempurna baru dilanjutkan. Yang dimaksudkan adamul waqfi di situ, tidak boleh berhenti ketika sampai di lam, sudah baca di lam, tidak selesai baca Al-Quran. Sadaqallahul azim. Itu yang enggak boleh. Itulah yang maksudnya adamul waqfi. Tadi simbol-simbol ada mu'anaqah. Ada istilah namanya mu'anaqah. Titik 3 tuh. Di alif lam mim ada itu. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin kan? Di bagian itu ada mu'anaqah 3 titik. Itu juga baru. Nah, orang pertama yang menyusun Rumuzul Awqaf ulama Mesir namanya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Husaini. Beliau yang membuat rumus-rumus tanda berhenti bacaan Al-Quran. Nah itu, Al-Quran berapa banyak ulama, dan mereka beruntung sekali. Sampai hari ini setiap kali kita membaca Al-Quran, itu mengalir hasanat, kebaikan-kebaikan kepada mereka. Jadi kita harus buat satu peninggalan kebaikan. Paling minimal kenangan yang baik. Paling minimal. Ya. Kata Syauqi Beg, seorang penyair terkenal Mesir, setiap hari jantung berkata kepada pemilik jantung, wahai pemilik jantung, kamu itu hidup hanya detik dan menit saja. Satu saat kau meninggal. Maka buatlah kenangan indah dalam hidupmu, sehingga setelah kau meninggal dunia, ketika orang menyebut namamu, yang mereka terkenang adalah kebaikan. Itulah umur kedua. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya kalian orang yang umurnya panjang dan amalnya baik. Wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluh. Seburuk-buruknya kalian orang yang usianya panjang tapi diisi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Pintu taubat terbuka 24 jam setiap saat, setiap waktu. Orang kalau mau dekat dengan Allah, mau dekat dengan Rasul, syarat mutlaknya itu taubat setiap hari. Fataubatu manzilun min manazilis salikin wa magham min maghamatit talibin. Taubat itu adalah awal derajat bagi orang-orang yang ingin menempuh jalan mendekat kepada Allah Ta'ala. Dan taubat itu adalah satu pangkat paling awal bagi orang-orang yang ingin mencari ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, taubat di sini diartikan dua. Taubat dari dosa zahir dan taubat dari dosa batin. Yang zahir kelihatan dengan perbuatan kita, yang batin yang tersembunyi di dalam hati. Ini harus dibersihkan. Sudah jadi Al-Quran sekarang. Tidak repot lagi kita, tinggal baca. Tinggal baca. Maka dosa sangat besar Al-Quran yang sudah diperjuangkan ratusan bahkan ribuan tahun dengan susah payah oleh para ulama. Mulai dari zaman Rasul sampai sekarang, ini Al-Quran kita hanya jadikan pajangan di rumah. Tidak pernah dibaca. Dia bagaikan kamera CCTV-nya Allah. Dia rekam kita setiap hari. Gak pernah disentuh, gak pernah dibaca, apalagi diamalkan. Al-Quran saking nikmatnya para ulama terdahulu itu disebutkan kalau sudah dapat magham, merasakan kelezatan membaca Al-Quran, banyak di antara mereka ketika puasa di bulan suci Ramadan tidak berani baca Al-Quran.
tunggu waktu buka puasa baru baca Al-Quran. Ditanya kenapa wahai Syekh? Dia katakan kalau saya baca Al-Quran ketika dalam keadaan berpuasa, saya khawatir puasa saya batal. Kenapa? Tatkala saya membaca Al-Quran, saking nikmatnya bacaan itu, liur saya seakan-akan terasa seperti madu. Kalau saya telan, batal. Ada Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahab, saking nikmat dengan Al-Quran, kana yagra nisfal Quran fit tahajjud. Beliau baca Al-Quran setengah Al-Quran, 15 juz dalam sholat tahajud. 15 juz dalam sholat tahajud. Wa fir riwayah kana yakhtimul Quran fi rak'ah. Beliau mampu menghatamkan Al-Quran sholat 1 rakaat. Bisa, Habib? Bisa. Kalau startnya sholat sunnahnya dari habis isya coba sampai subuh. Bisa. Saya pribadi pernah ikut satu tradisi di Kediri. Di Kediri itu ada kampung Inggris. Dulu kursus di sana. Di situ ada masjid punya tradisi baca Al-Quran hari itu langsung khatam. Ganti-gantian. Jadi duduk dari subuh. Awalnya saya nggak tahu, saya ikut duduk juga, kira kajian. Ternyata dapat jadwal juga. Baca. Wah. Dari subuh selesainya itu sudah selesai asar. Sudah dekat maghrib. Khatam 30 juz. Tapi bacanya bukan bersamaan. Jadi tadarusan. Yang satu baca, kita walaupun sudah pegang mushaf, sudah dikasih jadwal, ini juz kedua, antum yang baca. Ya, tapi gak boleh langsung baca. Dengar dulu nih. 1 juz nih yang baca nih. Dari awal sampai akhir dengar. Sudah selesai 1 juz, lanjut saya. Juz kedua baca. Yang mereka dengar lagi. Begitu seterusnya. Itu dari subuh sampai asar, khatam 30 juz. Dan bacanya ada kan yang bacanya lancar di situ, ada yang masih terbata-bata pelan-pelan, mungkin di situ menjadi agak lama. Tapi kalau para ulama sudah biasa dengan setiap hari Al-Quran, tentu bacaan mereka itu akan cepat sehingga bisa khatam. Itu wiridnya beliau 90.000 kali baca surat Al-Ikhlas kulla yaum setiap hari. Ini yang gambaran para ulama, gak bisa jauh dengan Al-Quran, gak bisa jauh dengan kitab-kitab kaum sholihin. Tidak bisa jauh dengan sholat, tidak bisa jauh dengan ibadah. Ya, wafatani min khiyarin nas, kam rajulin ma faraka dzikra tulal umri wal kutuba, sajjadu khalwatihi, baka'u lailatihi, min khawfi malikihi yasta'dzibu ta'aba. Berapa banyak orang-orang hebat terdahulu, kaum sholihin, yang mereka sudah berlalu meninggalkan kami, tidak pernah seumur hidup berpisah dengan zikir dan Al-Quran. Juga kitab-kitab kaum sholihin. Maka ulailatihi, aktivitas mereka di malam hari menangis. Di dalam ibadah. Di dalam bermohon kepada Allah Ta'ala. Sajjadu khalwatihi, dalam keadaan sujud di saat kesendirian mereka. Min khawfi malikihi yasta'dzibu ta'aba. Rasa takut kepada Allah yang begitu besar melunturkan rasa lelah di dalam tubuh mereka. Ini konsep ini memang bertentangan dengan konsep kedokteran. Kalau kedokteran mengatakan tidur itu minimal 6 jam atau 8 jam. Tapi konsepnya para uban, para ahli ibadah, 6-8 jam terlalu banyak waktu yang terbuang. Dilarang begadang dalam konsep medis, tapi di dalam konsep para ahli ibadah, para sufi, begadang untuk ibadah itu sehat. Dua hal ini tidak berbeda, tidak kontradiksi, dua-duanya benar, tapi kondisi orang masing-masing berbeda. Kalau orang sudah terbiasa dengan ibadah, itu mereka bukan pakai hawa nafsu, ada ilmu, sehingga staminanya tetap terjaga. Banyak guru-guru kami yang tidurnya hanya 3 jam, 4 jam, sehat walafiat. Imam Ghazali bilang 6-8 jam itu terlalu banyak. 8 jam itu terlalu banyak. Jadi dia punya umur dihitung oleh Imam Ghazali lebih banyak mati daripada hidup kalau tidurnya 8 jam. Karena tidur itu seperti mati. Al-maut akhurin, an-naum akhul maut.
Nah, konsep mereka di waktu malam mereka ibadah, begadang, sehat, afiat. Karena yang pertama, mereka sudah terbiasa. Yang kedua, jiwa mereka sudah sehat. Kalau begadangnya bukan ibadah, rohanianya tidak sehat, sehingga jasad jadi sakit. Tapi kalau roh sudah sehat, spiritual kita sudah sehat, dengan tarbiyah, ibadah, maka jasad pun akan sehat. Nabi yang katakan, matradatun bid'ah. Solat malam itu qiyamul lail atau tahajud juga fi riwayah. Matradatul lidda. Dia menolak penyakit minal jasad dari tubuh. Wow, ini teori medis dan teori para ahli ibadah itu berbeda. Kalau ruh sudah sehat, jasad sehat. Tapi kalau ruh kita tidak sehat, kita begadang, jasad akan sakit. Beda. Misalnya apa? Begadang nonton bola. Nonton bola tidak dilarang. Tapi dia nonton dari malam sampai subuh. Gak ada sholat di situ. Gak ada zikir di situ. Lama-kelamaan jadi sakit ruhnya. Kalau ruhnya sakit, jasad ikut sakit. Tapi kalau malamnya diisi dengan zikir, diisi dengan tilawatul Quran, diisi dengan mengkaji ilmu-ilmu agama, diisi dengan sholat, maka ruhnya, spiritualnya itu sehat. Kalau dia punya ruh sehat, jasad ikut sehat, tidak akan sakit. Nah, ini yang biasa diajarkan oleh para